Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan nasib tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2, yaitu rapat DPR Kemenpan RB BKN dengan honorer batal. Itu merupakan imbas dari demo R2 dan R3. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Rapat Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan sejumlah forum honorer hari kemarin gagal atau batal. Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 pukul 13.00 WIB dijadwalkan rapat dengar pendapat atau RDP dan rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 2 DPR RI dengan Sekretaris Kemenpan RB, Kepala BKN, dan forum honorer, salah satunya Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia. Para pengurus forum pun sudah berkumpul di Jakarta sejak kemarin, yaitu tanggal 3 Februari 2025. Mereka tidak menyangka ada pembatalan. Apakah ini ada kaitannya dengan demo honorer R2 dan R3? Kami datang dari Riau, 9 orang mewakili guru, tendik atau tenaga kependidikan, dan nakes atau tenaga kesehatan, kata Ketua DPD Aliansi Honorer Nasional atau AHN Provinsi Riau Eko Wibowo kepada JPNN Selasa 4 Februari 2025. Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan atau FHNK 2I Tendik, Sutrisno mengungkapkan sejak awal mereka memilih berjuang dengan cara persuasif. Sesuai arahan Ketum DPP FHNK 2I Tendik Raden Sutopo Yuwono, seluruh pengurus dan anggota jangan pernah melakukan demo. Pak Ketua Umum sudah memprediksi pemerintah tidak akan bersimpati kepada honorer, makanya sejak awal kami sudah diperingatkan tidak ikut dalam aksi 3 Februari, terang Sutrisno kepada JPNN secara terpisah. Adanya pembatalan RDP atau RDPU hari kemarin tidak membuat Sutrisno kaget karena sudah ditebak sejak aksi 3 Februari digaungkan. Padahal pada tanggal 31 Januari 2025, Menpan RB Rini Widiantini
Kepala BKN Profesor Zudan Arif dan Kemendagri sudah membahas penyelesaian masalah honorer. Yang dibahas bukan hanya untuk honorer database BKN, honorer non-database BKN juga dibahas. Bahkan sudah disiapkan regulasi pengangkatannya menjadi P3K maupun paruh waktu, ujar Sutrisno. Selain itu, Kemenpan RB juga sudah memastikan honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 akan diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu tergantung ketersediaan formasi. Menurut Sutrisno, yang dibutuhkan sekarang ialah bersabar dan percaya kepada pemerintah. Selain itu, legowo menerima kebijakan P3K paruh waktu karena sifatnya hanya sementara. Undang-Undang ASN 2023 lanjutnya hanya mengamanatkan PNS dan P3K, tidak ada paruh waktu. Itu sebabnya pemerintah hanya mengatur P3K paruh waktu ini di Kemenpan RB nomor 15 tahun 2025 dan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Kalau regulasinya berupa Kemenpan RB itu artinya sifatnya sementara. Jadi jangan langsung menolak P3K paruh waktu karena cepat atau lambat akan dinaikkan ke P3K penuh waktu juga kok, ucap beliau. Sutrisno menyarankan forum-forum honorer untuk mendekati Pemda agar mengusulkan honorer yang tidak dapat formasi untuk diajukan menjadi P3K paruh waktu kepada Menpan RB. Jangan sampai malah dialihkan menjadi tenaga alih daya. Selanjutnya, sambari menunggu ditingkatkannya dari paruh waktu ke P3K penuh waktu. Ada peningkatan gaji. Jadi gaji paruh waktu dan P3K penuh waktu jangan sampai terlalu jauh jaraknya. Terlepas dari itu semua, Sutrisno menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan honorer database BKN maupun tidak terdata. Memang masih ada beberapa kendala seperti honorer yang belum bisa mendaftar di P3K tahap 2 karena formasi yang ada tidak sesuai dengan kualifikasi ijazah yang dimiliki. Harapannya di bulan Agustus 2025 status kami sudah berubah yang berimbas pada kesejahteraan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menpan RB, Kepala BKN, Ibu Dijen GTK, Kemendikbudrismen dan DPR RI atas komitmen yang telah dibuat, papar beliau. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 terkait peralihan status menjadi P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.